Timnas Indonesia kembali mendatangkan beberapa kekuatan baru yang salah satu di antaranya merupakan penjaga gawang dengan market value yang bahkan lebih dari 2 kali lipat dari seorang Martin Paes. Namun mengapa ini tak hanya menjadi generasi emas, namun juga menjadi era emasnya Timnas Indonesia? Ya, Sobat Kamus Bola, dulu mungkin kita sering mendengar kalimat ini adalah generasi terbaik, bahkan generasi emasnya Timnas Indonesia. Dan itu terjadi pada generasi emas yang banyak pengamat bola mengatakan jika sepak bola Indonesia akan bangkit bersama generasi ini. Namun yang terjadi sungguh di luar dugaan kita semua. Era kejayaan generasi Evan Dimas hanya terjadi di kelompok umur saja. Lalu siapa yang menyangka setelah memasuki usia senior generasi ini semakin sirna ditelan waktu. Entah siapa yang salah saat itu. Namun yang jelas, staf kepelatihan dan banyak aspek saat itu masih belum profesional dalam misinya untuk mengangkat sepak bola Timnas Indonesia. Jauh berbeda halnya dengan hari ini. Timnas Indonesia tidak hanya dianugerahi dengan para pemain terbaik. Dari federasinya pun sungguh ini adalah orang-orang terbaik yang memanahi dan juga diamanahi untuk memimpin. Di luar kiprahnya di Indonesia perpolitikan, namun tampaknya kita sepakat ya bahwa dari pertama kita menonton Timnas sampai dengan hari ini, belum ada presiden PSSI yang lebih baik dari seorang Erick Thohir. Tak hanya sampai di situ, pada era ini pula untuk pertama kalinya kita memiliki penasihat teknis Timnas Indonesia dengan nama besar. Ya, dialah Jordi Cruyff, seorang technical advisor yang riwayat karirnya bukan kaleng-kaleng, yaitu sosok yang pernah menjabat sebagai supporting director FC Barcelona. Ada sebuah kalimat dari Erick Thohir yang menurut kami itu sangat berkelas, yaitu saya baru bisa mengumumkan figurasi yang sepertinya bisa mengupgrade Timnas Indonesia. Ya, kalimat bisa mengupgrade Timnas Indonesia adalah sebuah kalimat keramat, yaitu apapun gebrakan yang dikerjakan oleh PSSI, kita semua bisa melihat dengan jelas jika federasi tidak ada habisnya untuk membuat gebrakan demi mengupgrade level Timnas Indonesia menjadi lebih kuat setiap harinya. Dan sebagai informasi, technical advisor atau penasihat teknis berbeda dengan Dirtek. Penasihat teknis fokusnya lebih ke Timnas Indonesia itu sendiri, sedangkan Dirtek fokusnya lebih luas lagi, yaitu untuk pengembangan sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Bahkan yang lebih mengerikan, saking bertekadnya sepak bola negeri ini untuk melampaui batas, PSSI berencana akan mengumumkan direktur teknik yang baru pada 28 Februari lalu. Ya bayangkan saja, sekelas penasihat Dirtek saja sudah sekali Jordi Cruyff. Maka sangat menarik ya untuk ditunggu bagaimana dan siapa nama besar yang akan datang. Dan juga bagaimana cara yang dipersiapkan oleh PSSI untuk menempati posisi strategis sebagai Dirtek PSSI nantinya. Itu baru dari sisi internalnya Timnas Indonesia. Di era ini pula kita tidak lagi dianggap enteng dan diperlakukan semena-mena oleh negara lain. Pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Australia semakin dekat. Skuad asuhan Patrick Kluivert dan Tony Popovic akan bertanding pada Kamis 20 Maret di Stadion Sydney, Australia. Dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia itu, Patrick Kluivert dan Tony Popovic akan memperebutkan posisi runner-up klasemen sementara grup C. Saat ini Australia mengkoleksi 7 poin dan Indonesia 6 poin. Selisih satu angka itu membuat Timnas Indonesia optimis bisa menduduki peringkat kedua. Apalagi dengan bekal kemenangan pada pertandingan sebelumnya melawan Arab Saudi, Jayid Ses dan kawan-kawan dalam posisi percaya diri tinggi. Menariknya, pertandingan ini akan menjadi laga debut bagi Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia. Bagi Tony Popovic ini juga akan menjadi pertandingan pertama di kota kelahirannya, Sydney, sebagai pelatih Timnas Australia. Lantas, siapa yang akan memenangkan adu taktik di pertandingan penting bulan Maret ini? Di mana keduanya punya latar belakang sepak bola yang luar biasa. Tetapi sejauh mana mereka sukses sebagai pelatih? Ya, kita bahas head to head antara Kluivert dan Popovic. Ya, Patrick Kluivert dikenal sebagai mantan bintang Barcelona dan Timnas Belanda yang melegenda setelah gantung sepatu. Kluivert mencoba peruntungan di dunia kepelatihan. Sayangnya, perjalanan kepelatihannya bisa dibilang belum sesukses karirnya sebagai pemain. Kluivert sempat menangani klub-klub kecil seperti Brisbane Roar di Australia, 20 U21 hingga Adana Demirspor. Tapi hasilnya cenderung naik turun, tidak ada prestasi besar yang bisa dibilang membuatnya jadi pelatih yang mencuri perhatian dunia. Kluivert juga sempat dipercaya jadi pelatih Timnas Curaçao. Meskipun ada beberapa hasil positif, tapi perjalanan Kluivert di sana terbilang kurang stabil. Sementara Tony Popovic, ya saat ini kita beralih pada Tony Popovic nih. Jika Kluivert punya nama besar di Eropa, Popovic lebih dikenal di Australia dan kawasan Asia.
Sebagai bek tangguh di lapangan, Popovic sudah punya jejak kepelatihan yang lebih solid dan stabil dengan berbagai kesuksesan di klub-klub Australia dan Asia. Popovic dikenal sangat sukses di Western Sydney Wanderers. Di sana ia membawa tim meraih banyak prestasi termasuk juara AFC Champions League 2014. Prestasi ini jelang menjadi pencapaian tertinggi dalam karir kepelatihannya. Setelah sukses di League, Popovic mencoba peruntungan di Super League Turki bersama Karabükspor. Sayangnya di sana ia gagal besar dan akhirnya kembali ke A-League dengan Perth Glory. Meski tidak langsung juara, Popovic tetap mampu memberi perbaikan signifikan di klub-klub yang ditangani. Dan kesimpulan hasil head-to-head Patrick Kluivert dan Tony Popovic, keduanya memang punya karir yang menarik. Tapi jika dilihat dari rekam jejak kepelatihan, Tony Popovic lebih unggul dibandingkan Patrick Kluivert. Dengan A-League sebagai basis karirnya, Popovic sudah membuktikan dirinya dengan trofi-trofi besar, terutama AFC Champions League yang sangat prestisius. Di mana Kluivert, meskipun punya pengalaman internasional yang mumpuni, masih belum menemukan kestabilan dalam perjalanan kepelatihannya. Namun kita tidak bisa melupakan ya, bahwa Kluivert masih punya potensi besar untuk berkembang. Apalagi dengan segala pengalaman dan koneksinya di Eropa, bukan tidak mungkin suatu saat ia akan menemukan formula sukses. Dan kini Kluivert punya kesempatan emas untuk mencatatkan sejarah barunya sebagai pelatih. Pasalnya timnas Indonesia dalam tren yang positif untuk bisa lolos Piala Dunia. Pengamat sepak bola Indonesia Coach Justin menyebut timnas Indonesia punya peluang besar untuk bisa menang lawan Australia. Kalau dibandingkan dengan pemain kita, berapa banyak pemain Australia yang main di Eropa? Di mana pertandingan melawan Australia sama dengan ketika Indonesia menang melawan Arab Saudi yang minim pemain pengalaman Eropa. Jadi kesempatan Patrick Kluivert menang atas tim asuhan Popovic juga terbuka lebar di sini. Apabila itu benar-benar terjadi, maka namanya akan menjadi sorotan dunia. Nilainya sebagai pelatih tentu akan meningkat secara signifikan. Ya, kita beralih pada berita selanjutnya. Pertarungan antara timnas China dan timnas Indonesia pada Juni mendatang dianggap sebagai duel hidup dan mati. China saat ini berada di jalur yang tepat untuk mewujudkan mimpi bersejarah tampil di Piala Dunia. Skuad besutan Branko Ivankovic itu berada di peringkat ke-6 grup J dengan torehan 6 poin. Namun, mereka hanya terpaut 1 poin dari Australia di posisi kedua, tempat otomatis ke putaran final. Selain itu, mereka juga memiliki jumlah poin yang sama dengan Indonesia, Arab Saudi, dan Bahrain. Artinya, 4 pertandingan terakhir akan menjadi pertarungan hidup dan mati bagi 5 tim. Baru-baru ini media Cina Sohu memberikan ulasan tentang 4 laga terakhir tim nasionalnya. Dari 4 laga sisa pertandingan yang menjadi sorotan Sohu adalah duel kontra timnas Indonesia. Menurut jadwal, kedua tim bakal bertemu di Indonesia dalam laga ke-9 pada 5 Juni mendatang. Sohu menilai itu merupakan satu-satunya laga yang wajib dimenangkan oleh Cina untuk lolos ke Piala Dunia. Pasalnya, Sohu menilai kekuatan Indonesia masih di bawah Cina meski diperkuat banyak pemain naturalisasi. Sorotannya ada di sini, bermain melawan Indonesia di kandang lawan. Ini adalah pertarungan hidup dan mati yang harus dimenangkan oleh timnas kita. Meskipun Indonesia memiliki lebih banyak pemain naturalisasi, kekuatan mereka masih lebih lemah dari kita. Oleh karena itu, Sohu meminta timnasnya untuk mengeluarkan usaha 1000% dalam laga itu. Jika kami memenangi pertandingan ini, peluang kami untuk lolos akan sangat meningkat. Jika kita kalah atau seri itu akan sungguh berbahaya. Oleh karena itu, para pemain timnas kita harus memberikan 1000% usahanya dalam pertandingan ini. Sementara untuk 3 pertandingan lainnya, Sohu berharap Cina setidaknya bisa meraih 1 poin.